Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pemirsa sekalian, kita saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Bulan di mana kita memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik. Salah satu cara untuk memperbaiki diri kita agar menjadi pribadi yang lebih baik adalah dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif alimina haqqahu." Bukan golongan dari umatku orang yang tidak menghargai orang yang dewasa, orang yang lebih tua. Dan bukan golongan dari umatku orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda. Dan bukan golongan dari umatku orang yang tidak mengetahui, tidak menghargai hak-hak para ulama. Di dalam hadis ini ada satu hal yang jarang kita ingat, yakni tentang bagaimana kita berakhlak terhadap anak-anak, terhadap orang yang lebih kecil usianya daripada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata istrinya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Kita seringkali di bulan Ramadan ini begitu fokus untuk tilawah Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, tapi seringkali kita terlupa bagaimana menerapkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita juga patut meneladani bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak-anak kecil. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai cucu-cucunya. Pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumi cucunya yang bernama Al Hasan. Kemudian ketika itu ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al Aqra bin Habis. Kemudian ketika itu Al Aqra heran melihat kejadian tersebut. Kemudian berkata pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku mempunyai 10 orang anak, tapi aku tidak pernah mencium satupun." Maka bagaimana komentar Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat terkenal di antara kita, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak mencintai, maka dia tidak akan dicintai. Kita lihat bagaimana ancaman Rasulullah SAW kepada orang yang ternyata tidak mampu mengungkapkan cintanya kepada anak-anak. Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang sangat baik dalam memperlakukan anak-anak kita. Seringkali nih dalam kehidupan sehari-hari kita itu memperhatikan akhlak yang baik kepada kepada saat kita bermuamalah dengan orang dewasa. Tapi seringkali kita kepada anak-anak lupa. Kadang kita membohongi anak-anak, ya. Kadang kita menakut-nakuti mereka, kadang kita menjahili mereka sampai mereka menangis. Padahal Rasulullah tidak pernah melakukan itu semua. Rasulullah SAW adalah sosok yang bergaul dengan anak-anak. Tidak hanya bergaul dengan para sahabat yang dewasa, tapi juga bergaul dengan para sahabat Rasulullah yang anak-anak. Pada suatu hari, ada seorang anak yang bernama Abu Umair, panggilannya. Abu Umair ini mempunyai seekor burung pipit, ya, seekor burung yang kecil, mungkin di Arab burung apa namanya, ya. Kemudian burung peliharaannya itu mati, ya. Maka Abu Umair dengan polosnya datang kepada ibunya dan mengatakan, "Ibu, ya, burung peliharaan saya ini kenapa? Kenapa dia diam saja?" Kemudian ibunya mengatakan bahwa burungnya itu telah mati. Tentu saja Abu Umair kecil ketika itu mendengar bahwa burung peliharaannya mati, ya, begitu sangat terpukul dan sedih sehingga dia duduk di dekat burung itu di depan rumahnya, yang rumahnya itu dilalui oleh Rasulullah SAW. Abu Umair ini menangis, ya, menangis di depan burung peliharaannya itu. Rasulullah SAW sosok yang sangat peka dan peduli kepada siapapun, termasuk pada anak-anak,
saat itu melewati jalan di depan rumah Abu Umair yang sedang bersedih itu. Masya Allah, kita lihat bagaimana reaksi Rasulullah SAW, seorang pemimpin negara, seorang nabi yang begitu agung, tetapi begitu peka terhadap anak kecil. Melihat Abu Umair sedih, maka Rasulullah tidak sungkan untuk menghampiri anak kecil ini. Kemudian bertanya kepada Abu Umair, "Wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burung peliharaanmu?" Kemudian Rasulullah sudah tahu melihat wajah Abu Umair yang menangis bahwa burungnya itu mati. Kemudian Rasulullah menghibur Abu Umair hingga Abu Umair itu kembali ceria. Masya Allah, bagaimana pekanya Rasulullah SAW kepada anak-anak. Rasulullah SAW juga bergaul luas dengan anak-anak di sekitarnya. Pada suatu hari didatangkan sebuah hadiah kepada Rasulullah SAW. Di antara hadiah tersebut ada satu jubah untuk anak kecil, gamis yang berwarna hijau. Tentu saja ketika itu tidak ada anak Rasulullah yang masih kecil. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, kira-kira siapa yang cocok untuk memakai gamis ini? Para sahabat yang ditanya terdiam, karena semua ikut memikirkan siapa yang kira-kira ukurannya cocok seperti ini dan pas dengan gamis ini. Rasulullah SAW yang mengenal anak-anak di tempatnya, di sekitarnya, dengan mudah mengatakan, panggilkan kemari Ummu Khalid. Ummu Khalid ini adalah seorang anak kecil. Maka ketika itu Ummu Khalid dibawa dengan digendong karena masih kecil dan kemudian didatangkan kepada Rasulullah SAW untuk mencoba gamis hijau tersebut. Kemudian Rasulullah SAW dengan tangannya yang mulia memakaikan gamis tersebut kepada Ummu Khalid. Gamis tersebut sangat indah, ada hiasan-hiasannya. Kemudian Rasulullah SAW memuji Ummu Khalid dengan mengatakan, hada sana, hada sana. Gamis ini bagus, gamis ini bagus. Kita perhatikan, sana itu bukan berasal dari bahasa Arab. Itu merupakan bahasa Habasyah atau bahasa Ethiopia. Karena Rasulullah SAW ternyata tahu betul bahwa Ummu Khalid ini adalah seorang Habasyah atau seorang Ethiopia. Bagaimana Rasulullah bisa mengenal satu persatu anak-anak yang berada di lingkungannya. Rasulullah SAW juga merupakan sosok yang sangat perhatian, sangat peka terhadap sekitarnya. Di dalam sebuah hadis yang terkenal, Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada suatu hari aku menjadi imam sholat. Kemudian ketika itu di jamaah itu ada anak kecil yang menangis. Rasulullah ingin memanjangkan bacaan sholatnya. Tetapi ketika mendengar ada suara tangisan anak kecil di belakang di jamaahnya, maka Rasulullah memendekkan bacaannya. Tidak membaca surat yang panjang. Karena apa? Rasulullah mengatakan bahwa Rasulullah khawatir bahwa ibu dari anak tersebut akan merasa gelisah dan cemas karena anaknya menangis. Begitu pekanya Rasulullah SAW terhadap perasaan anak dan juga perasaan orang tua dari anak-anak tersebut. Rasulullah SAW juga sosok yang mengerti perasaan anak-anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dinikahi oleh Rasulullah ketika itu usianya masih sangat belia, anak-anak menuju remaja. Bagaimana kita mendengar ya sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW mengajak lomba lari ya antara siapa? Antara Rasulullah SAW dengan istrinya yang masih kecil, Aisyah radhiyallahu anha. Ada satu kisah yang menarik tentang bagaimana Rasulullah SAW dengan Ibunda Aisyah. Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk atau dikatakan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW pulang dari perang Khaybar. Pada saat itu sudah lama tidak masuk rumah karena pulang dari peperangan ya ketika itu baru pulang. Ketika masuk ke dalam rumah ya kemudian ada angin yang bertiup maka tersibaklah tirai penutup rak ya. Rak ada sebuah rak di dalam rumah Rasulullah. Lalu ketika tirai itu tertiup rak, terbukalah tirainya dan terlihat ada sesuatu. Kira-kira apa sesuatu itu? Mungkin pemirsa tidak akan menduga nih sesuatu yang ada di rumah Rasulullah. Ternyata itu adalah sebuah boneka, ya, boneka anak-anak. Milik siapa? Itu adalah milik Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu ternyata seekor boneka kuda, ya, boneka kuda.
Tapi kudanya ini pemirsa bersayap, ya. Apakah kira-kira Rasul akan mengatakan, "Benda apa ini? Dibuang saja." Tapi tidak, itu adalah milik istrinya. Rasulullah bertanya kepada Ibunda Aisyah, "Apa ini, wahai Aisyah?" Maka Aisyah menjawab, "Itu adalah boneka, wahai Rasulullah." "Boneka apa?" "Ini adalah boneka kuda." Lalu Rasulullah SAW dengan tersenyum bertanya, "Mengapa kuda ini ada sayapnya?" Kemudian Ibunda Aisyah yang ketika itu masih belia, masih anak-anak, dengan polosnya mengatakan, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau tahu bahwa kudanya Nabi Sulaiman itu mempunyai sayap?" Tentu saja ini adalah imajinasi dari Ibunda Aisyah. Rasulullah tidak menyalahkan Ibunda Aisyah. Ketika itu Rasulullah hanya tersenyum ya melihat bagaimana Ibunda Aisyah, istrinya ini yang masih kecil, berimajinasi tentang kuda yang memiliki sayap. Begitu pula ketika Rasulullah SAW telah berkeluarga dengan Ibunda Aisyah yang masih kecil, Rasulullah SAW tidak pernah melarang Ibunda Aisyah untuk mengajak teman-temannya bermain ke rumah. Coba bayangkan kalau hal ini terjadi di masa sekarang ya. Alangkah sulit ya menemukan sosok suami yang seperti itu. Ibunda Aisyah membawa teman-teman kecilnya ke rumah dan ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah tentu saja teman-teman kecilnya Ibunda Aisyah ini malu dan bersembunyi. Maka Rasulullah mengatakan tidak perlu bersembunyi, bermainlah, Masya Allah ya. Bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anak begitu lembut, begitu mulia. Ya. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal dari Jabir bin Samurah, ini adalah sebuah hadis yang sangat menarik. Jabir bin Samurah mengatakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW pulang dari sholat ya, pulang dari masjid, lalu hendak menemui keluarganya. Nah kemudian di tengah perjalanan Rasulullah bertemu dengan sekumpulan anak-anak. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyapa anak-anak tersebut dengan lemah lembut ya, kemudian membelai rambutnya, mengusap pipinya. Ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW. Jabir mengatakan, "Aku merupakan salah satu anak yang dibelai pipinya oleh Rasulullah. Ketika itu aku merasakan tangan beliau yang lembut dan wangi seperti kesturi." Sangat baik sekali akhlaknya. Bagaimana kita seringkali kurang memperhatikan akhlak pada anak-anak, padahal kita mengatakan kita ini adalah ahlul Quran, kita ini ingin meneladani akhlak Qurani, tapi kita lupa ada hal yang kecil yang sering kita lupakan, yaitu akhlak kita terhadap anak-anak. Pemirsa sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW pada suatu hari di hari raya Idul Fitri. Ketika itu Rasulullah SAW ya di hari raya Idul Fitri sedang berjalan. Kemudian di jalan itu Rasulullah mendapati seorang anak kecil menangis. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tentu saja Rasulullah yang mulia, yang hatinya sangat lembut, mendatangi anak itu dan bertanya, "Wahai anak kecil, kenapa engkau menangis?" Padahal itu adalah hari raya Idul Fitri yang dimana anak-anak yang lain bergembira. Kemudian anak itu mengatakan tanpa tahu siapa orang yang bertanya ini. Tidak tahu bahwa yang bertanya ini adalah seorang sesosok Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak itu mengatakan begini, "Doakanlah aku. Ayahku telah wafat dalam pertempuran bersama Rasulullah SAW. Kemudian ibuku menikah lagi. Kemudian ibuku pergi dengan keluarga barunya, mengambil hartaku, mengambil tempat tinggalku, sehingga seperti engkau lihat sekarang, aku seperti ini kelaparan. Aku telanjang, artinya dia tidak punya baju yang layak." Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu begitu terenyuh dengan anak yatim ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Maukah engkau Muhammad SAW menjadi ayahmu? Aisyah radhiyallahu anha menjadi ibumu. Kemudian Fatimah menjadi saudari perempuanmu. Kemudian Hasan dan Husain menjadi saudara laki-lakimu dan Ali menjadi pamanmu." Maka seketika itu pula anak ini menyadari bahwa yang dihadapannya ini adalah sosok yang agung, baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan terharu anak itu mengatakan, "Tentu saja aku mau, wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW tidak hanya menyampaikan keinginan yang mulia tersebut dengan menjadikannya sebagai anak dalam tanda kutip ya di sini untuk menghibur anak tersebut.
Dibawanya anak yatim ini pulang, diajaknya ke rumahnya. Apa yang dilakukan? Di rumah Rasulullah SAW, anak ini diajak makan sampai dia kenyang. Kemudian tiba-tiba anak itu disuruh berdiri. Mau diapakan nih anak ini berdiri? Ternyata anak ini dipakaikan baju baru yang cocok, yang pas dengan ukurannya. Maka dengan bahagia anak ini lari keluar bertemu dengan teman-temannya yang sedang bermain. Dengan bahagia, dengan wajah yang berseri-seri dan tersenyum. Kemudian teman-teman yang bermain ini bertanya dengan penuh heran. Apa yang terjadi dengan dirimu? Tadi engkau menangis di pojok, sekarang engkau tersenyum. Apa yang membuatmu tersenyum? Kemudian anak ini berkata, tadi aku tidak punya ayah, sekarang Muhammad adalah ayahku. Tadi aku tidak punya ibu, sekarang Aisyah adalah ibundaku. Fatimah adalah saudari perempuanku. Hasan dan Husain adalah saudari laki-lakiku. Dan Ali adalah pamanku. Tadi aku telanjang, sekarang aku mempunyai pakaian. Tadi aku lapar, sekarang aku mempunyai makanan. Masya Allah, betapa indahnya akhlak seorang muslim jika peduli kepada sekitarnya, peduli kepada anak-anak yang sedih, anak-anak yang menangis, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang ketakutan, anak-anak yang sedih karena tidak mempunyai ayah dan ibu. Pemirsa sekalian, bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anak-anak dengan sangat lemah lembut. Ini adalah sebuah akhlak yang sangat bagus untuk kita tiru. Rasulullah SAW bahkan melarang kita untuk berdusta kepada anak-anak. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang memanggil anaknya. Wahai anakku, kemari, kemari. Nanti kalau kau kemari akan aku beri sesuatu. Rasulullah SAW yang melihat adegan tersebut kemudian menyapa ibu tersebut. Wahai ibu, apakah benar engkau akan memberikan sesuatu kepada anakmu kalau anakmu datang ke sini? Tentu saja wahai Rasulullah, aku akan memberikan kurma ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Alhamdulillah, seandainya engkau berdusta, engkau memanggil anak itu dan ternyata tidak ada kurma yang kau berikan, maka engkau telah berdusta. Jadi berdusta itu tidak hanya berlaku ketika kita bergaul dengan orang dewasa, tapi juga kepada anak kecil kita tidak boleh berbohong. Seringkali kita berbohong kepada anak-anak. Jangan pergi ke sana, nanti ada polisi. Jangan pergi ke sana, nanti kamu ditangkap. Jangan begitu, nanti begini. Itu tidak boleh kita lakukan. Seringkali kita melakukannya tanpa sadar, padahal itu semua merupakan bagian dari akhlak. Pemirsa sekalian, di bulan Ramadan ini alangkah baiknya kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki muamalah kita dengan anak-anak, memperbaiki muamalah kita dengan orang-orang yang lebih muda usianya di sekitar kita. Sesungguhnya itu merupakan kecintaan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana ketika kita memperbaiki akhlak kita kepada anak-anak, maka insya Allah kita menjadi pribadi yang disayangi, sebagaimana hadis yang disampaikan tadi, man la yarham la yurham. Maka kebalikannya, barang siapa yang menyayangi, maka akan disayangi oleh Allah, akan disayangi oleh penduduk langit, dan tentu saja juga akan disayangi oleh manusia di sekeliling kita. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Astagfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda saksikan kajian Ramadan bersama Kerandegan TV.